Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Halo, perkenalkan nama saya Evi Khurati Ayunin dari kelas PGMI 6C. Pada video kali ini akan membahas tentang analisis SWOT pada salah satu lembaga MI. Analisis SWOT pada bidang pendidikan merupakan sebuah strategi untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan dengan melihat kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal dan peluang serta hambatan dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT kali ini dilakukan pada manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana prasarana pada lembaga MI Nurul Islam Mirigambar. Pembahasan tentang SWOT. Yang pertama, S untuk strengths, merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan kompetitif dalam menghadapi persaingan bagi lembaga pendidikan. Strengths ini juga merupakan keunggulan lembaga baik dari segi sumber daya yang dimiliki maupun upaya yang telah dilakukan yang lebih baik dari pesaing. Kekuatan ini yang kemudian menjadi kunci perbedaan lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Bisa dilihat jika suatu lembaga pendidikan mempunyai keunggulan yang membuat masyarakat memilih lembaga pendidikan tersebut bagi anak-anaknya, keterampilan skill yang dimiliki peserta didik, dan selain itu output atau hasil dari lulusan lembaga pendidikan tersebut menjadi andalan dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik, serta kelebihan-kelebihan lain yang membuatnya lebih unggul dari lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, W untuk weakness. Weakness atau kelemahan merupakan kondisi internal negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah atau madrasah tersebut. Yang ketiga, O untuk opportunity atau peluang, merupakan kondisi sekarang atau masa depan yang menguntungkan sekolah atau madrasah. Peluang merupakan kondisi eksternal yang dapat memberikan peluang untuk kemajuan lembaga. Jika dapat mengidentifikasi peluang secara tepat, maka akan mendatangkan keuntungan bagi lembaga pendidikan berupa kelangsungan hidup lembaga dan masa depan lembaga secara lebih baik. Yang keempat, T untuk threats atau ancaman, merupakan kondisi eksternal sekolah atau madrasah sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan dan secara serius dapat mempengaruhi masa depan lembaga pendidikan. Analisis pertama yaitu analisis pada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hasil analisisnya yaitu untuk strength atau kekuatan, antara lain sekolah tersebut lokasinya cukup dekat dengan tempat tinggal peserta didik. Kemudian guru-gurunya pun juga dekat dengan masyarakat. Selain itu, adanya program tahfidz yang menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga MI Nurul Islam Mirigambar tersebut. Kemudian untuk weakness atau kelemahannya antara lain kurangnya penggunaan teknologi saat pembelajaran. Selanjutnya, untuk opportunities atau peluang antara lain, peserta didik memiliki bakat dan prestasi dan beberapa kali mendapatkan juara saat ada perlombaan baik di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Kemudian, hubungan dengan warga sekolah juga berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk threats atau ancaman, antara lain adanya sekolah dasar negeri yang berada di dekat lembaga tersebut. Analisis yang kedua pada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan proses memberdayakan kurikulum dalam rangka memaksimalkan tujuan kurikulum di sekolah. Hasil analisisnya yaitu untuk strength atau kekuatan, antara lain yang pertama, penyusunan kurikulum yang transparan. Kedua, kerjasama yang baik antar guru dalam pengembangan kurikulum. Dan ketiga yaitu adanya evaluasi kurikulum. Kemudian untuk weakness atau kelemahan antara lain, masih ada beberapa guru yang belum membuat RPP untuk proses pembelajaran secara maksimal. Selanjutnya untuk opportunities atau peluang, antara lain kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai pembaharuan kurikulum. Selanjutnya untuk threats atau ancaman,
Antara lain yaitu adanya sistem kurikulum yang berubah-ubah. Analisis yang ketiga yaitu pada manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan merupakan pengelolaan semua bentuk pembiayaan, baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan baik yang dikeluarkan sekolah maupun yang dikeluarkan oleh siswa. Hasil analisisnya yaitu untuk strength atau kekuatan. Yang pertama, sekolah memiliki kantin dan koperasi sebagai sumber pendapatan internal. Yang kedua, partisipasi siswa dalam pembiayaan sekolah. Selanjutnya, untuk weakness atau kelemahan. Yang pertama, pembiayaan untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana. Yang kedua, biaya untuk gaji tenaga honorer. Dan yang ketiga, pembiayaan untuk kegiatan lomba-lomba. Selanjutnya, untuk opportunities atau peluang yaitu peran komite dan orang tua dalam pembiayaan sekolah. Dan yang selanjutnya ada threats atau ancaman yaitu yang pertama, keterlambatan pemerintah dalam pengadaan buku, dan yang kedua, honor untuk guru atau tenaga honorer. Analisis yang keempat yaitu pada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan proses mendayagunakan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk kepentingan proses pembelajaran. Hasil analisisnya yaitu untuk strength atau kekuatan. Yang pertama, halaman sekolah cukup luas dan tempat parkir yang memadai. Yang kedua, gedung sekolah yang cukup bagus. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah yang kondusif. Selanjutnya untuk weakness atau kelemahannya. Yang pertama, belum memiliki laboratorium komputer. Yang kedua, ruang perpustakaan cukup kecil. Dan yang ketiga, belum memiliki ruang UKS. Kemudian untuk opportunities atau peluang. Yang pertama, memiliki ruang kepala sekolah dan ruang guru sendiri-sendiri. Yang kedua, memiliki ruang kelas yang sebanding dengan jumlah siswa. Dan yang ketiga, memiliki tenaga ahli dalam bidangnya, baik guru akademik ataupun guru ekstrakurikuler. Selanjutnya untuk threats atau ancamannya, yaitu perangkat komputer yang belum lengkap. Demikian sedikit paparan tentang analisis SWOT dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.